Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi pemicu banjir. Untuk itu, diperlukan gerakan untuk menyadarkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah. Wah. Ya, bisa selesai. Oke. Assalamualaikum teman-teman kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar PPKN KD 3.2 dan 4.2. Apa itu? Yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan hal-hal berikut ini ya, Vika akan menjelaskannya. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah menjelaskan hak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum penjelasan hak dalam kehidupan sehari-hari, yang harus kamu ketahui terlebih dahulu adalah pengertian hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Segala sesuatu yang kita terima dari sejak kita diciptakan atau sebelum lahir, setelah lahir, hingga saat ini, itu merupakan hak. Setiap orang memiliki hak asasi. Hak asasi yang paling mendasar dalam setiap manusia adalah hak untuk hidup. Nah, selanjutnya, hak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya, hak di lingkungan rumah, hak di lingkungan sekolah, dan hak di lingkungan masyarakat. Hak di lingkungan rumah tentu berbeda dengan hak di lingkungan sekolah. Berikut dengan hak lingkungan di masyarakat. Misalnya saja, hak di lingkungan rumah adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Hak di lingkungan sekolah mendapat kasih sayang dari gurumu. Dan hak di lingkungan masyarakat misalnya adalah mendapat kasih sayang dari tetangga atau dihargai oleh tetangga. Ingat ya, dalam setiap hak, kamu juga harus menyeimbangkannya dengan kewajiban dan tanggung jawab. Nah, hak apa yang sesuai dengan gambar di bawah ini? Yang pertama, bisa kamu lihat itu adalah gambar. Nah, kamu bisa menyimaknya di buku paket 6C halaman 12 ya. Gambar yang pertama adalah hak yang kita terima di sekolah. Apa itu? Ya, itu adalah hak memperoleh pelajaran atau pendidikan di sekolah. Selanjutnya, hak apa yang sesuai dengan gambar nomor yang kedua? Kalau di bukumu itu gambar nomor 3 ya. Nah, hak yang sesuai dengan gambar tersebut adalah kita memperoleh lingkungan yang bersih. Nah, tanggung jawab kita adalah ikut serta dalam menjaga kebersihan. Kemudian,
Hak apa yang ketiga? Kalau di bukumu itu gambar nomor 4 ya. Hak yang selanjutnya adalah kita memperoleh makanan, minuman, atau kita memperoleh gizi yang seimbang. Nah, hak ini bisa kamu peroleh di lingkungan keluarga. Yang selanjutnya adalah di bukumu gambar nomor 2. Yang di sini adalah nomor 4. Itu hak untuk bermain. Nah, setiap anak memiliki hak untuk diberikan waktu bermain ya, supaya bisa digunakan untuk refreshing seperti itu. Nah, selanjutnya contoh sikap bertanggung jawab terhadap hak. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang hak. Ingat ya, hak itu sesuatu yang kita terima. Tapi kalau kamu ingin menerima hakmu dengan baik, kamu juga harus melakukan tanggung jawab. Nah, kira-kira contoh sikap bertanggung jawab terhadap hak yang diterima apa aja ya? Wika contohkan simpel. Kamu sambil perhatikan halaman 27 ya. Nah, ini ada gambar seorang anak yang sedang belajar di meja belajarnya. Apa aja yang terdapat dalam meja belajarnya? Ya, benar sekali, itu ada lampu belajar. Anak tersebut memiliki hak mendapatkan penerangan saat belajar. Orang tua tentu memfasilitasi, termasuk kalian semua pasti difasilitasi oleh orang tua berupa meja belajar di rumah dan penerangan yang cukup, serta buku-buku yang menunjang pelajaran atau buku-buku yang menunjang pembelajaran kalian. Nah, itu adalah hakmu. Apa kewajiban yang harus dilakukan? Nah, tanggung jawabnya berupa merapikan kembali setelah digunakan. Selain itu, lampu belajar yang kamu gunakan harus segera dimatikan jika tidak digunakan lagi. Kemudian, kamu merapikan buku kembali setelah digunakan. Itu juga berupa tanggung jawab terhadap hak yang kamu terima. Selain itu, hak memperoleh fasilitasnya adalah berupa meja dan kursi belajar. Nah, tanggung jawabmu itu berupa apa ya kira-kira? Kalau kamu mendapatkan kursi dan meja untuk belajar, berarti tanggung jawabnya adalah? Ya, benar sekali. Tanggung jawabnya adalah menjaga atau merawat meja dan kursi tersebut. Kamu tidak boleh memainkannya, misalnya kamu tidak tidak mencoret-coret meja dan kursinya, kamu tidak juga menjungklat-jungklitkannya, nah supaya tidak mudah rusak. Itu juga termasuk tanggung jawab. Selain contoh tadi, ada pula contoh sikap bertanggung jawab terhadap hak di lingkungan sekolah. Nah, apa hak yang sesuai dengan gambar tersebut? Haknya adalah menerima pelajaran dari guru. Lalu tanggung jawab apa yang kamu lakukan? Tanggung jawabnya adalah memperhatikan dengan baik dan mempelajari dengan senang hati. Nah, sebagai siswa, kamu memiliki hak untuk menerima pembelajaran dari gurumu. Kamu menerima ilmu, menerima pendidikan, kamu diajar oleh guru. Nah, sebagai bentuk kepedulianmu, maka kamu harus melakukan tanggung jawab berupa memperhatikannya dengan baik dan belajar dengan senang hati. Selain itu, kamu juga harus mengerjakan tugas dari gurumu. Nah, selain itu juga, tanggung jawab yang bisa kamu lakukan terhadap lingkungan kelas yaitu tetap menjaga kebersihan supaya suasana pembelajaran makin menyenangkan. Kamu juga harus menjaga atau merawat buku-buku pelajaranmu. Kamu juga harus merawat atau menjaga kondisi kelas. Misalnya tidak mencoret-coret tembok kelas, atau menggunakan barang kelas dengan hati-hati, seperti itu. Itu juga termasuk tanggung jawab, seperti itu. Bisa dipahami ya?
Nah, untuk latihan pemahamannya, kamu bisa kerjakan halaman 34 ya. Selanjutnya, kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mempelajari contoh dari kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, kamu perlu tahu apa makna dari kewajiban itu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Supaya kamu mendapat hak, maka kamu harus melakukan kewajiban. Nah, sekarang kewajiban itu bermacam-macam. Ada kewajiban yang dilakukan di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Ada juga kewajiban yang di lingkungan sekolah. Ada juga kewajiban yang harus kamu lakukan di lingkungan masyarakat. Coba berikan contoh kewajiban yang kamu lakukan di lingkungan rumah. Kemudian sebutkan pula kewajiban yang kamu lakukan di lingkungan sekolah, serta apa saja kewajiban yang harus kamu lakukan di lingkungan sekolah. Jawabannya bisa kamu tulis pada bukumu halaman 46. Nah, nanti kamu bisa tulis ya sesuai dengan kolom yang tersedia. Kemudian, menjelaskan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang, supaya hak yang kamu terima itu sesuai dengan yang kamu harapkan. Maka kamu juga harus melakukan kewajiban yang sesuai pula dan harus kamu lakukan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa cermati halaman 57 dan 58. Nah, pada halaman 58 poin A terlihat anak-anak yang sedang melakukan musyawarah. Salah satu anak berbicara bahwa dia akan membacakan hasil dari musyawarah itu. Nah, berilah tanggapan sesuai dengan gambar tersebut, sesuai dengan yang ada di kolom ya. Coba perhatikan kolomnya. Pertanyaan yang tersedia adalah, apa kewajiban yang semestinya dilakukan pada tokoh gambar? Coba kamu perhatikan gambar A. Apa yang semestinya dilakukan pada tokoh gambar A? Ya, yang dilakukan tokoh pada gambar A itu harusnya ikut serta kegiatan musyawarah dengan baik, atau mendengarkan hasil musyawarah, atau juga memberikan usul yang sesuai, atau juga bisa memperhatikan isi dari musyawarah, misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak pelaksanaan kewajiban tersebut? Nah, tadi gambarnya kan musyawarah, kewajibannya adalah mematuhi jalannya musyawarah atau mengikuti musyawarah dengan baik. Nah, dampak kewajibannya apa kira-kira? Kalau dampak mengikuti musyawarah dengan baik berarti kira-kira apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah musyawarah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, bagaimana wujud tanggung jawab mereka terhadap hak yang diperoleh? Nah, dari gambar A, musyawarah, wujud tanggung jawabnya adalah apa? Bagaimana wujud tanggung jawabnya? Ya, karena musyawarah itu adalah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama, jadi bentuk tanggung jawabnya adalah mematuhi hasil keputusan musyawarah. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa dampak yang dirasakan orang sekitar terhadap perilaku tokoh pada gambar? Nah, kalau di situ gambarnya semuanya tertib mengikuti musyawarah, berarti dampak yang dirasakan terhadap lingkungan sekitar apa? Ya, benar sekali.
musyawarah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang dirasakannya suasana musyawarah jadi menyenangkan. Kemudian musyawarah dapat berjalan damai. Keputusan bisa diterima oleh semua orang, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya untuk melatih ketangkasan kalian dalam menganalisis gambar dan memberikan tanggapan, silakan kerjakan halaman 58 ya. Kamu perhatikan gambar B dan C. Nah, gambar B itu menunjukkan anak-anak yang sedang upacara, tapi salah satu anak ada yang berbicara saat upacara berlangsung. Kemudian yang gambar C adalah anak yang sedang tidur di kelas atau tidur saat pembelajaran. Nah, kira-kira tanggapan apa ya yang sesuai dengan gambar B dan C? Nah, kamu bisa tulis di halaman 58 ya. Kemudian hasilnya bisa kamu rangkum pada tabel yang ada di bawahnya. Ya, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban. Nah, tadi kan kamu sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu, mana dulu yang harus dilakukan antara hak dan kewajiban? Nah, benar. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Nah, contoh-contoh mendahulukan kewajiban bisa kamu lihat halaman 72. Di antaranya adalah yang pertama, kamu masuk kelas dengan tertib, kewajibanmu seperti itu. Nah, hak kamu adalah memperoleh ketenangan atau kenyamanan pada saat masuk kelas. Kemudian, kewajibanmu adalah meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Hak kamu adalah memperoleh izin dari orang tua. Kewajibanmu adalah membayar barang yang dibeli sesuai dengan yang ditentukan. Nah, hak kamu adalah memperoleh barang yang kamu beli tadi sesuai dengan harganya. Kemudian, contoh yang keempat itu adalah kewajiban bekerja sama membersihkan lingkungan. Hak yang kamu terima adalah mendapatkan lingkungan bersih di sekolah. Seperti itu. Tentu banyak sekali contoh kewajiban yang harus kamu lakukan dan hak yang akan kamu terima setelah melakukan kewajiban tersebut. Coba kamu tulis ya minimal 3 pengalamanmu saat melaksanakan kewajiban. Tulis pada bukumu halaman 73. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi membahas tentang kewajiban yang harus kamu lakukan dan hak yang kamu terima, sekarang adalah tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Nah, tanpa kita sadari, banyak sekali penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, penemuan itu muncul atau berawal dari rasa ingin tahu untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, keinginan untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya adalah bentuk dari tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nah, sikap tanggung jawab tersebut kemudian memunculkan sikap disiplin dan pantang menyerah. Dan dari sikap tersebut muncullah sesuatu ide yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Misalnya saja, keinginan pada saat itu untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Kemudian Alexander Graham Bell dengan keteguhannya atau sikap pantang menyerahnya, dia berhasil menemukan telepon. Nah, seperti itu. Akhirnya telepon bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Kemudian keinginan seorang Marconi yang ingin menyampaikan berita
dari jarak yang sangat jauh dan menyeluruh. Artinya dia hanya menyiarkan, kemudian orang-orang bisa mendengar, dari penjuru dunia bisa mendengarkannya. Nah, dari situlah Marconi muncul ide untuk menciptakan radio, misalnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa sambil baca halaman 86. Di situ di bacaan ada gambar Tony yang gemar menonton televisi. Nah, hak Tony adalah menonton televisi. Nah, dia harus bertanggung jawab atas hak yang dia terima. Dia kan dikasih ini hak menonton TV. Jadi tanggung jawabnya adalah pertama adalah mematikan TV misalnya setelah tidak digunakan. Kemudian harusnya Tony juga menjaga jarak saat menonton TV, tidak boleh terlalu dekat, seperti itu. Nah, di halaman 86 juga ada 4 contoh gambar melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Misalnya yang A ini. Nah, A ini bukan contoh kewajiban yang bertanggung jawab ya. Dia diberikan hak untuk melukis, tapi dia tidak menggunakannya dengan baik. Dia mencoret-coret tembok. Nah, itu kan tidak tepat ya. Nah, untuk melatih selanjutnya, kamu analisa kegiatan B, C, dan D ya.